Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Bapa mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Bapa mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Injil hari ini, Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Banyak kali Yesus mengajar menggunakan kiasan, perumpamaan, yang terkadang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Orang akhirnya bertanya apa yang dimaksudkan oleh Yesus melalui perumpamaannya. Yesus ingin mewartakan kabar keselamatan yang datang dari Allah melalui perutusannya ke dunia. Sama seperti para murid, kita pun seringkali tidak cepat tanggap, bila diberitahu atau diberi nasihat dengan menggunakan kiasan. Ada kalanya kita lebih mudah mengerti dan cepat tanggap, bila mendengarkan langsung apa maksud dan tujuannya. Karena kita tidak biasa mendengarkan kata-kata kiasan. Pewartaan Yesus mengenai kasih Bapanya mengundang kontroversi bagi banyak orang. Kasih Allah kepada manusia begitu nyata dalam kehidupan konkret kita. Yang menjadi masalah adalah, apakah kita setiap saat peka dan sadar akan berterima kasih kepada Allah? Allah mengasihi kita, bukan berarti Dia akan selalu memberikan pengalaman yang menggembirakan hati kita saja, melainkan juga akan memberikan pengalaman yang menantang kita, untuk berani membesarkan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Bila seseorang berhadapan dengan orang yang dikasihi dan yang penuh kasih, apa kira-kira yang diminta? Kira-kira dia akan meminta agar perjumpaan ini tidak berakhir. Sebab dikasihi itu sendiri adalah sebuah anugerah. Itulah yang dialami oleh para murid, sehingga mereka belum meminta apa-apa dari Yesus. Baru ketika ada jarak dan ruang, para murid meminta agar kasihnya tetap tinggal, dan Yesus mengabulkannya dengan mengaruniakan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, para murid akan mengalami dikasihi oleh Allah sendiri, sebagaimana Yesus alami. Kuasa Allah dalam Roh Kudus itu menggerakkan mereka untuk bersekutu dalam doa, dan bertekun mewartakan Allah yang penuh kasih. Kuasa kasih itu juga dapat hadir dalam diri siapapun yang mencintai Allah dan mencari Dia dengan penuh kerinduan. Kita diundang untuk meminta kuasa kasih itu, bukan Roh Kudus sendiri. Kuasa kasih itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihi dan mencintai Allah. Kuasa kasih ini tidak bisa dibeli dan ditukar dengan uang, atau barang apapun.
Kuasa kasih itu diberikan hanya cuma-cuma. Hanya bisa dimohon dengan rendah hati dan penuh cinta. Marilah berdoa. Yesus, biarlah hanya nama-Mu saja yang aku muliakan dalam pengalaman seumur hidup sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.